Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi pembelajaran komputer. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar membuat mind map ya, mind map untuk membuat spider web ya kan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan membuat poster ya. Sekali lagi kita akan membuat poster menggunakan program Canva ya. Nah, program ini insya Allah dengan mudah teman-teman akses ya. Jadi misi berharap teman-teman bisa mengembangkan kreasi dan tidak hanya Canva untuk membuat poster ya. Teman-teman juga bisa menggunakan Canva ini untuk membuat project yang lainnya ya. Bisa membuat greeting card, bisa membuat invitation, kemudian membuat video juga bisa. Nah, mau tahu bagaimana cara kita membuat poster menggunakan Canva? Silakan simak pembelajaran berikut ini. Jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita akan membuat poster menggunakan program Canva ya. Langkah pertama adalah kita harus mengetik dulu ya alamat URL untuk membuka program Canva itu, yaitu canva.com seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter ya. Sekali lagi kita tekan enter. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah recommended for home, ini yang home-nya ya. Pertama ini teman-teman bisa melihat semua menu yang bisa kita gunakan di program Canva ya, mulai dari membuat greeting card, membuat presentasi, logo, invitation, dan juga poster tentu saja. Nah, di bawahnya itu adalah yang sudah kita buat ya, jadi semacam beberapa bank dari proyek kita ya. Ini seperti ini, mungkin di bawah juga ada ya. Nah, kemudian untuk
design. Oh ya, sebelumnya kita bisa mengganti loh setting bahasanya, yaitu dengan account setting. Nah, teman-teman bisa pilih dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Disesuaikan saja yang mana yang menurut teman-teman nyaman ya. Nah, saya pilihnya yang bahasa Inggris saja karena sekalian kita mau belajar. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini adalah untuk settingnya. Kita masuk ke create design ya. Nah, sebaiknya kita ketik search ya di tombol searchnya ini dengan poster. Kenapa kita tidak memilih langsung saja pilihannya di bawah sini? Nah, kalau kita pilih yang di bawah ini, biasanya ukurannya sudah ditentukan seperti ini ya, atau dari historinya yang kemarin. Nah, makanya karena kita buat baru, jadi sebaiknya kita search saja, yaitu poster. Nah, berikutnya baru ada pilihan. Teman-teman mau menggunakan poster tayang itu yang seperti apa ya ukurannya? Mau bentuk yang potret seperti ini atau yang landscape? Kita akan coba yang bentuknya landscape. Kita tunggu dulu. Oh ya, harus dipastikan ya bahwa untuk menggunakan Canva ini jaringannya pastikan ada karena kita memang buatnya secara online ya. Oke, langkah berikutnya adalah di sini banyak sekali menu, mulai dari file, di sebelah kanan itu ada share, ada juga download nanti pada saat kita sudah menyelesaikan proyek ini. Nah, di sisi kiri itu ada template, itu berarti teman-teman membuat posternya sesuai dengan tampilan ya yang sudah disediakan oleh Canva ya, defaultnya. Kemudian di bawah itu ada upload. Kalau kita ingin mengambil file yang kita gunakan untuk poster nanti ya, bertahap nanti kita akan pelajari. Terus di bawah ini ada foto. Nah, untuk foto itu kita bisa gunakan sebagai backgroundnya ya. Nah, di sini ada pilihan background dan seterusnya. Kita akan ambil nanti untuk background saja ya. Oke, misalnya saya ambil yang seperti ini. Nah, untuk luas atau besarnya ini bisa disesuaikan saja ya, dibuat full seperti ini juga boleh, seperti ini. Jadi penuh satu halaman gitu ya. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan backgroundnya itu dengan berupa warna ya. Jadi gabungan warna sendiri ini. Jadi teman-teman boleh pilih, oh saya mau pakai backgroundnya itu misalnya satu warna saja, silahkan ya. Jadi tidak harus berupa background gambar ya. Terus di sini juga ada efek yang mengikuti ya untuk background ini. Ada efek, ada filter juga. Misalnya mau dibuat summer atau yang lainnya silahkan ya. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita tambahkan teks. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat kembali lagi ke sisi sebelah kiri ya. Nah, di sini ada teks. Kita klik teksnya. Kalau sudah, kita add a heading. Nah, kita boleh klik ya di sini seperti ini. Kita ganti saja, ini biasanya untuk itu ya. Misalnya mau buat di sini adalah post tentang stop COVID-19. Boleh buat judul yang lainnya. Oke, nah bentuk ini masih standar sekali dan teman-teman bisa membuatnya lebih bagus dengan cara mengubah font size dan colornya. Font size dan colornya seperti biasa ya, kita blok atau kita aktifkan. Nah, di atas ini ada font untuk mengganti jenis tulisannya, kita klik panah ke bawahnya. Nah, ini banyak sekali pilihan, silahkan dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, misalnya saya pilih seperti ini, kemudian ini adalah colornya. Nah, colornya buat yang eye catch, artinya yang bisa kontras dengan warna backgroundnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk rata tengah. Kemudian ada efeknya juga nih, mau dibuat efeknya seperti apa, misalnya yang begini boleh, silahkan ya. Ini juga ada pengaturannya, besarnya seperti apa. Kalau sudah dirasa cukup, klik di tempat yang kosong. Oke. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan lagi gambar atau objek-objek yang lain yang akan
akan membuat poster ini menjadi lebih menarik. Nah, kalau misalnya teman-teman menyiapkan file sebelumnya, kita gunakan ya, kita unggah dulu ke Canva ini ya, dengan klik menu upload ya. Kemudian, nah teman-teman mau uploadnya yang apa? Yang image, video, atau audio, ya kan? Oke, salah satunya contohnya adalah ini ya. Misi kemarin sudah upload beberapa. Karena ini sudah ada, misi mau ambil dulu, kita tambahkan di sini. Untuk besar kecilnya juga silahkan diatur ya, disesuaikan karena ini ada box untuk editingnya. Ini juga untuk memutar seperti ini misalnya ya. Kalau sudah di luar, misalnya ini ada M-line, F, saya juga mau tambahkan di sini. Disesuaikan ya. Jadi sangat memudahkan kita ya. Hanya pastikan kalau jaring kita itu sudah aman. Lurus ya sudah. Nah, langkah berikutnya, misalnya 5M ini membahas tentang memakai masker, berarti kan ditambahkan teks lagi. Oh ya, sorry, kalau ini kan tadi upload fotonya sudah bisa ditambahkan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, bagaimana sih sebenarnya caranya nih? Perhatikan ya, pilihnya adalah mau jenis yang diupload itu filenya apa? Image, video, atau audio gitu kan. Misalnya misi menambahkan yang upload media. Nah, yang image ya. Kemudian pilih yang device. Jadi dari file yang sudah kita siapkan dalam device kita, laptop berarti ya di laptop. Nah, ini dia. Mau ditambahkan dari folder mana gambarnya? Saya sudah siapkan dari gambar poster ini ya. Misalnya saya mau tambahkan ini dengan gerakan cuci tangan. Open. Dia nanti akan masuk ke sini ya, masuk ke library kita. Kemudian tambah lagi device lagi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Misalnya dengan jaga jarak, dia akan masuk ke dalam library lagi. Upload lagi, lakukan hal yang sama ya. Jadi untuk ini apa ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Terus ada memakai masker juga. Sekarang kita akan tambahkan satu persatu. Yang pertama dari gerakan memakai masker. Oh, nah ini teman-teman perhatikan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Begitu misi klik gambar yang memakai masker, M-nya hilang. Ada yang tahu kenapa? Iya, betul sekali. Karena tadi pada saat misi menambahkan gambar, misi sudah aktif di huruf M-nya atau di gambar yang N. Kita batalkan dengan CTRL sama Z. Nah, ini dia. Jadi harus diklik dulu di luar, di tempat yang kosong. Baru kita tambahkan gambarnya ya. Nah, jadi ini memang teman-teman harus sabar, teliti ya. Oke, misalnya saya buat desainnya di sebelah sisi kanan. Kemudian tambahkan lagi gambar yang lain. Ada mencuci tangan. Oke, kita atur besarnya. Bisa berselang-seling ya posisinya. Nanti di sini sebelah sini bisa tambahkan teksnya. Kemudian bisa dengan menjaga jarak. Oke, mau digeser ke sebelah sini. Dan ada juga kita mengurangi mobilitas, isi gambarnya yang home saja seperti ini. Dan yang nanti adalah menghindari kerumunan ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan teksnya. Tinggal kita klik teks. Lakukan hal yang sama ya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan yang tambahan di sini, apakah boleh? Tentu saja boleh, tapi ingat harus disesuaikan ya. Sekali lagi harus disesuaikan. Kalau memang tidak pas ditambahkan, ya mungkin kita akan cari yang lain ya. Kalau misalnya lebih menyarankan untuk
ketik ini aja ya, ketik sendiri ya. Oke, sekarang kita tambahkan mau pakai kalau dia jadi besar ya size-nya, tapi menurut saya sih tidak masalah, dicoba saja ya. Misalnya saya pakai yang ini, kita tekan backspace untuk menghapusnya. Nah, yang kita tulis sekarang adalah memakai masker atau menggunakan masker. Kita geser posisinya nih. Kalau mau memindahkan nih, gunakan ini ya, icon yang ada gambar tambah. Nah, kita blok lagi atau kita aktifkan seperti ini. Oke, kita ganti dulu jenis tulisannya biar menjadi menarik ya. Mau dibuat satu style boleh, atau cari jenis tulisan yang lain juga boleh ya. Silahkan teman-teman benar-benar harus bisa ya membuat sesuatu yang memang sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Kemudian warnanya diganti. Warnanya saya mau pakai warna yang lain, misalnya dark blue, tapi nggak pakai tidak lagi. Jadi harus try and error juga ya. Sebenarnya warna yang pas itu yang mana? Oke, bisa ditambahkan efeknya mungkin. Klik dulu di luar. Efeknya di sini ada. Silahkan. Oh, kalau ini agak-agak buram sedikit ya. Berarti warnanya saja yang diganti. Bisa pakai ini. Nah, nanti disesuaikan juga. Memperbesar atau mengatur ukuran itu juga bisa langsung di ini ya. Nah, terus misalnya saya mau stylenya sama dengan jenis tulisan dan semuanya sama, berarti teman-teman juga bisa mengingat ini ya, atau kita coba untuk mengcopy nih. Jadi di copy saja, kemudian di tempat yang kosong nih. Kalau terjadi seperti itu, kliknya di luar ya, di klik kanan ya. Klik di tempat yang kosong ya. Jadi kalau ini biasanya ini ya. Oke. Nah, Ctrl C sama Ctrl V ya. Jadi untuk mengcopy itu Ctrl C, Ctrl V ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Tadi sudah, berarti kita Ctrl V, geser ke bagian bawah sini. Nah, tapi ini diganti teksnya ya. Mencuci tangan, hapus yang tadi. Nah, tinggal kita ganti warnanya teman-teman, bisa lebih itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Tadi ingat caranya ya, Ctrl C sama Ctrl V. Kita geser lagi. Kanan ya tadi ya teman-teman ya, klik kanan copy, terus Ctrl V. Nah, kita geser ke sini. Yang ini adalah jaga jarak. Oke. Nah, terus copy lagi, V lagi. Ganti aja. Nah, kita mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu artinya kita tidak harus sering keluar. Jadi diatur saja sesuai dengan kebutuhannya. Mengurangi mobilitas. Nah, ini diatur ya. Jadi mungkin bisa memperbanyak tinggal di rumah saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang tidak perlu untuk keluar, mungkin tidak perlu ya. Nanti tinggal ganti warna dan tulisannya ya. Dan yang terakhir kita tambahkan yaitu yang terakhir adalah, ayo siapa yang bisa bantu di sini? Menghindari kerumunan. Oke, betul sekali. Menghindari kerumunan. Nah, kalau misalnya nih saya ada perlu kegiatan penting banget nih ke perpustakaan, harus pinjam buku gitu. Nah, ya hindari di jam-jam yang mungkin tidak terlalu sibuk yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Nah, seperti ini. Nanti ditambahkan gambarnya yang sesuai. Oke, nah tinggal kita rapikan warnanya mungkin yang kita mau sesuaikan. Kalau pakai warna biru sepertinya tidak terlalu terlihat ya. Kita pastikan pakai merah seperti saja. Oke, yang ini mungkin agak dikecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Tinggal terakhir kita tambahkan nama. Namanya boleh ditulis kecil saja dan tidak harus besar. Kenapa? Karena nama ini sebenarnya untuk apa ya, identitas kita memang ya. Jadi kita tulis yang sih mau pakai 3D aja deh. Nah, seperti ini ya kan. Kita boleh atur lagi jenis tulisannya juga. Kenapa tulisannya tidak boleh terlalu besar? Karena dia itu identitas dan tidak boleh menutup posternya itu sendiri gitu kan. Kalau kita namanya terlalu besar nanti malah orang fokusnya malah ke posternya ya. Apakah terlihat? Coba kita klik jenis tulisan ini. Oh sorry, tidak terlalu terlihat. Sepertinya memang di sini sudah suka sama jenis tulisan ini. Oh itu ya, pakai aja. Oke, warnanya kita ganti. Pakai yang dulu aja dan ada efek juga loh ya teman-teman. Kita boleh sebentar, kalau seperti ini mau ditambahkan efek yang lain silahkan ya. Jadi tidak harus sama seperti yang di atas tadi boleh ya. Misalnya mau bentuk curve boleh tuh ya, mau bentuk ini udah tadi sini juga boleh ya. Silahkan teman-teman atur, disesuaikan ya. Nah ini masih mau perbesar sedikit. Nah oke, yang ini juga mau diperbesar sedikit. Begitu juga dengan gambar ini. Oke, sudah selesai poster kita ya kan. Nah tapi kok ini terlalu penuh nih. Nah silahkan teman-teman berkreasi sendiri ya, buat sebagus mungkin ya. Nah sekarang caranya bagaimana? Poster ini masih tersimpan itu secara di website kita ya, di webnya si Canva ini gitu kan. Nah, bagaimana biar kita punya arsipnya, apalagi nanti mesti diupload juga ke LMS. Teman-teman harus melakukan download dulu ya kan. Bagaimana caranya? Yuk, semuanya fokus ya. Teman-teman di pojok kanan atas itu ada download. Kita klik downloadnya. Nah, terus ada pilihan teman-teman ya kan. Ada PDF, kemudian ada sebentar. Ada PDF, MP4, JPEG. Nah, di sini mau minta teman-teman ini yang JPEG ya, JPEG ya. Formatnya yang JPEG. Oke, kita klik JPEG. Klik. Nah, baru teman-teman download ya. Kita klik download. Nih, ada pemberitahuan juga loh ya. Kita bisa melakukan transaksi pakai yang premium ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat di pojok kiri bawah itu ada proses downloadingnya ya. Nah, ini dia. Kalau sudah tidak berkedip-kedip seperti ini berarti sudah terdownload ini sempurna ya. Sekarang kita cek sebenarnya outputnya atau file yang tadi kita download itu bisa kita lihat tampilannya di mana. Caranya adalah klik panah yang ke atas ini ya. Kemudian pilih show in your folder. Kita klik dulu. Tunggu sebentar. Poster ini sudah tidak terhubung lagi dengan Canva ya. Oke, mau bukti? Sebentar ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi poster kita sudah selesai. Dan teman-teman juga mesti hanya info saja ya. Canva ini terhubung sama medsos. Kalau misalnya mau langsung di-share nih, boleh di-share juga di
ini nih ya, di medsos. Oh misalnya saya mau share nih ke Facebook, mau upload di Facebook, mau di Twitter, atau mungkin mau di-share sama teman yang lain dengan menggunakan Dropbox, bisa juga ya, Instagram juga bisa ya. Oke teman-teman, selamat mencoba, sangat gampang sekali insya Allah ya. Oke, yang penting kita berusaha. Terima kasih. Nah teman-teman, bagaimana dengan video pembelajaran yang tadi? Mudah sekali bukan diikutinya? Oke, Miss berharap tadi pada saat teman-teman mengikuti video, ada juga yang langsung membuat proyeknya, ya kan? Nah, silakan teman-teman explore, belajar, tidak hanya satu poster, mungkin bisa 2, bisa juga 3, ya kan? Nah, silakan, dan juga tidak hanya bisa membuat poster, teman-teman juga bisa mengembangkan yang lainnya. Mungkin bisa membuat videonya, bisa membuat greeting card, atau yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jangan lupa teman-teman harus tetap jaga kesehatan ya. Ingat, kita pegang 5M ya. Yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan. Semoga semua segera berakhir dan kita bisa kembali belajar seperti sedia kala. Baiklah teman-teman, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.